Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mahiradina Ainia dengan NIM 22080760080. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah komputasi kimia, yaitu mengenai tutorial penggunaan HyperChamp. Nah, HyperChamp sendiri itu merupakan salah satu aplikasi yang bersifat open source yang dapat digunakan untuk menggambar suatu struktur senyawa kimia sesuai yang kita butuhkan. Di aplikasi HyperChamp terdapat beberapa menu yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini ada menu file, kemudian edit, rules, select, display, database, to compute, annotation, script, cancel, dan help. Selain itu, di bawah sini juga terdapat beberapa icon lagi yang masing-masingnya itu memiliki beberapa fungsi yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktekkan penggunaan HyperChamp dan saya akan menggambarkan struktur dari PCL3. Sebelumnya, untuk mempermudah kerja kita bisa memunculkan tabel periodik dengan mengklik build, kemudian di bagian default element. Nah, ini merupakan tampilan dari tabel periodik yang dapat kita gunakan untuk mempermudah kerja kita dalam menggambarkan suatu struktur senyawa. Nah, di dalam PCL3 itu membutuhkan unsur P1, kita klik P, kemudian pada lembar kerja kita bisa mengkliknya. Nah, otomatis unsur dari atom P-nya ini akan muncul. Kemudian PCL3 itu terdapat unsur P dan juga L. Sekarang yang kita butuhkan adalah unsur Cl. Seperti ini. Nah, kita bisa menghubungkan antar atomnya dengan menarik seperti ini. Nah, untuk gambarnya ini kan masih menggunakan stick. Kita bisa mengubahnya ke gambar struktur 3 dimensi lainnya, contohnya ball and stick maupun ball saja. Kita bisa mengklik display, kemudian di bagian rendering, kemudian ini terdapat beberapa model dari model 3 dimensinya yang bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada model ball, kemudian ball and cylinder, kemudian overlapping chamber, ada tubes dan notch, kemudian ada downs. Di sini saya akan memilih model ball and cylinders. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Untuk memperjelasnya menjadi ball and stick, kita bisa mengklik bagian invoke model binder. Nah, seperti ini. Mohon maaf, ini atom ini tidak kita gunakan ya, yang kita gunakan bagian ininya saja karena struktur dari PCL3 itu hanya ini saja. Bagian ini yang saya lingkar ini. Dan ini bukan merupakan bagian dari struktur PCL3. Kemudian ketika kita ingin merotasikan atau menggerakkan strukturnya, kita bisa mengklik bagian rotate out of plane. Kemudian ini otomatis struktur yang kita buat bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, kita bisa mengzoomnya juga dengan mengklik bagian magnify atau shrink. Nah, seperti ini. Kita bisa mengzoomnya maupun memperkecilnya. Selain itu, semisal kita ingin mengetahui besar energi yang dimiliki oleh struktur PCL3 ini, kita bisa mengetahuinya melalui klik compute, kemudian single point. Nah, di bagian bawah sini akan muncul energi yang dimiliki oleh PCL3, yaitu sebesar 116,86 kcal per mol.
Selain itu, kita juga bisa melihat geometrinya dengan mengklik compute, kemudian di bagian geometry optimization, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Ini merupakan geometri dari struktur PCL3. Selain itu, ketika kita ingin meng-save, kita bisa mengklik bagian update the file the system was read from. Bisa kliknya. Kemudian di sini kita bisa memberikan nama dari file pada struktur yang kita buat di Hyperchamp ini sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita bisa meng-save-nya dengan beberapa tipe model filenya. Kita bisa memilih salah satunya sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita bisa meng-save-nya di dokumen mana di laptop kita sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin sekian tutorial penggunaan Hyperchamp dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.